Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julianda Nukman dengan NIM 2405 1204079. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum tentang GNS 3, yaitu terkait routing statik yang digunakan di GNS 3. Praktikum kali ini memiliki kemiripan dengan praktikum waktu menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu sama-sama routing statik, namun berbeda. Pada GNS3 langkah simulasinya menjadi lebih nyata dengan menggunakan Windows XP. Oke, langsung masuk saja ke bagian praktikumnya. Di sini saya membuat skema jaringannya seperti berikut. Ada cloud yang merupakan internet jaringan saya, kemudian 3 buah router dan 3 buah PC dan 1 buah server. Untuk server sendiri, ini adalah cloningan PC yang diubah pada nama serta ikonnya. Untuk koneksi kabelnya dari cloud ke router 3, yaitu dari Ethernet ke Ethernet 3, kemudian router 3 ke router 1 menggunakan Ethernet 0 ke Ethernet 1, router 1 ke router 2 menggunakan Ethernet 0 ke Ethernet 0, router 2 ke router 3 menggunakan Ethernet 1 ke Ethernet 1. Kemudian dari router 3 ke server menggunakan Ethernet 2 ke Ethernet 0. Kemudian pada router 1 ke PC 1 menggunakan Ethernet 2 dan Ethernet 0. Kemudian dari router 1 ke PC 2 menggunakan Ethernet 3 dan Ethernet 0. Selanjutnya yang terakhir yaitu router 2 ke PC 3 menggunakan koneksi Ethernet 2 ke Ethernet 0. Nah, setelah membuat skema jaringan seperti berikut, maka kita dapat menyalakan semua perangkatnya dengan cara mengklik tombol hijau di atas ini. Jika sudah nyala, maka akan muncul beberapa pop-up, yaitu 3 router dan 3 PC dan 1 buah server. Selanjutnya, setelah menyalakan itu tadi, langkah yang pertama yaitu menyeting bagian IP address masing-masing router. Untuk router 1, karena dia berhubungan pada PC 1 dan PC 2, maka kita dapat men-setting pada PC 1 saja, ataupun PC 2 tidak masalah. Jadi kita masuk ke PC 1, masuk ke bagian Winbox. Jadi di sini kita connect. Jika sudah connect, akan masuk seperti berikut. Untuk pertama yaitu men-setting IP addressnya, kita masuk ke menu IP, kemudian masuk addresses. Untuk settingannya yaitu yang pertama addresses 12.12.12.1/24 dengan networknya 12.12.12.0, interface-nya Ethernet 1. Kemudian address 13.13.13.13.1/24, networknya 13.13.13.0, interface-nya Ethernet 2. Kemudian address 192.168.1.62/26, networknya 192.168.1.0, interface-nya Ether 3. Kemudian yang terakhir address-nya yaitu 192.168.1.126/26, networknya 192.168.1.64 dengan interface-nya Ether 4. Kemudian lanjut ke router 2. Nah, karena router 2 terhubung pada PC 3, maka kita dapat menyeting IP address-nya pada PC ketiga. Sama seperti tadi, masuk ke Winbox, kemudian kita connect pada jaringan WiFi kita. Kita masuk ke bagian IP addresses. Di sini ada 3 buah settingan, yaitu dengan address 12.12.12.2/24, networknya 12.12.12.0 dengan interface-nya Ether 1. Kemudian address 23.23.23.2/24, networknya 23.23.23.0 dengan interface-nya Ether 2. Kemudian yang terakhir yaitu 192.168.1.254/25,
dengan networknya 192.168.1.128 dengan interface-nya Ether 3. Kemudian lanjut ke router 3. Router 3 terhubung pada PC server, jadi kita masuk ke bagian servernya, masuk ke seperti tadi, masuk ke Winbox, kemudian connect, kemudian kita masuk IP, masuk addresses, kemudian kita hubungkan pada 3 jaringan, yaitu 12.2 masuk ke server, yaitu 13.13.13.3 dengan networknya 13.13.13.0, interface-nya Ether 1. Kemudian address-nya 23.23.23.23.3, networknya 23.23.23.0, interface-nya Ether 2. Kemudian address-nya yang terakhir yaitu 43.43.43.3 dengan network 43.43.43.0 dengan interface 3. Nah, sebelum lanjut ke bagian settingan yang kedua, kita harus mengatur IP pada masing-masing PC. Kita bisa close saja atau minimize. Kemudian kita masuk network connection, masuk ke local area network, masuk properties, kita klik internet protocol TCP/IP, masuk properties. Untuk IP address PC pertama yaitu 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192. Nah, untuk gateway ini mengarah ke bagian router 1. Dari PC1 ke router 1 yaitu akhirannya 62, ini harusnya 62. Jadi 192.168.162. Untuk DNS bisa kosongkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke PC kedua. Network connection-nya yaitu 192 dengan IP address-nya 192.168.1.65 sesuai. Kemudian subnet masknya dengan akhiran 192. Karena kedua PC1 dan PC2 sama-sama akhiran 26, maka akhirnya 192. Kemudian gateway-nya mengarah ke router 1 namun berbeda akhiran. Jika PC1 62, maka PC2 akhirannya 126. Kemudian ke PC3 kita bisa close terlebih dahulu. Kita masuk ke network connection, ke local area network, properties, internet protocol. Untuk IP address-nya 192.168.1253 dengan subnet mask akhirannya 128. Kemudian default gateway-nya mengarah ke router 2 yaitu dengan akhiran 254. Kemudian ke router ke PC server, ke bagian network connection, ke local area network, properties, internet protocol TCP/IP, IP address-nya 43.43.43.1 dengan subnet masknya 255.255.0.0.0. Kemudian default gateway-nya mengarah ke router 3 yaitu 43.43.43.3. DNS bisa kosongkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita masuk ke settingan yang kedua, yaitu men-setting table routing static. Nah, pertama kita setting pada router yang pertama yaitu melalui PC1 seperti tadi. Kita masuk ke Winbox, masuk ke IP routes. Kita tambahkan pada bagian AS. Untuk DAC ini otomatis ya. Untuk AS addressnya yaitu 192.168.1.128/25 dengan gateway 12.12.12.2 yang dapat diraih melalui Ether 1 sesuai sama skema jaringan. 12.12 berarti jalur antara router 1 ke router 2. Kemudian yang kedua yaitu address alamat 43.43.43.0/24 yang berarti mengarah ke server dan melalui gateway 13.13.13.3 yaitu jalur antara router 1 ke router 3.
Nah, karena router 1 sudah mulai PC1, maka PC2 dapat diabaikan. Kemudian kita masuk ke settingan router yang ketiga, masuk settingan router yang kedua melalui PC ketiga. Kita masuk ke IP routes. Nah, untuk penambahannya di sini bagian AS itu alamatnya 192.168.110.25. Berarti ini mengarah ke koneksi antara router 1 ke PC1 dengan gateway jalannya yaitu melalui antara router 2 dan router 1 dengan dapat dicapai melalui Ether 1. Kemudian yang kedua yaitu alamat ke IP server yaitu 43.43.43.0/24 dengan gateway yang dapat melalui antara router 2 dan router 3. Selanjutnya pada router 3 yaitu melalui server, kita masuk ke IP, masuk ke routes. Nah, untuk penambahannya di sini yaitu untuk bagian AS, untuk DAS dan DAC ini otomatis ya. Untuk AS yaitu bagian 192.168.110/25 yang berarti mengarah ke antara router 1 dan PC1 dan gateway-nya melalui router 3 ke router 1. Kemudian yang kedua yaitu 192.168.128 yang berarti mengarah antara router 2 dan PC3 dan gateway-nya melalui jalur router 3 ke router 2. Nah, jika sudah disetting semuanya, maka kita dapat mentes pada command prompt. Misalkan kita tes jaringan mengarah ke PC1. PC1 IP-nya 192.168.111. Maka sudah berhasil. Kita dapat cek arah perjalanannya 192.168.111. Maka rutenya melalui router 3, kemudian masuk ke jalur ini, kemudian ke router 1, dari router 1 ke PC1. Kemudian coba ke PC3 yaitu ping 192.168.125.3. Kita coba tracer 192.168.125.3. Maka pengarahannya dapat melalui 43 titik, yaitu dari router 3 kemudian melalui lajur antara router 3 ke router 2 kemudian masuk ke PC3. Selanjutnya ke PC1 coba. Kita misalkan menuju ke server yaitu 43.43.43.1. Kita coba tracer routernya kemana saja. Nah, tracing rute sudah selesai. Jadi melalui 3 rute yaitu antara dari router 1 kemudian masuk ke lajur antara router 1 dan router 3 kemudian masuk ke bagian servernya. Kemudian kita coba untuk ping ke PC3 yaitu 192.168.125.3. Kemudian kita tracer.
tracing komplit dengan melalui 3 rute, yaitu melalui router 1, kemudian masuk ke lajur router 1 ke router 2, kemudian masuk ke PC 3. Selanjutnya kita coba pada bagian PC 3, kita minimize terlebih dahulu. Kita misalkan mau ke PC 1, berarti ping 192.168.1.1. Berhasil, maka kita selanjutnya dapat nge-tracing arah mana saja routernya. Tracing selesai dengan rute yang diambil yaitu 3 buah melalui dari PC 3 kemudian ke router 2, kemudian router 2 melalui lajur antara router 2 ke router 1, kemudian dari router 1 mengarah ke PC 1. Selanjutnya coba ke bagian servernya, itu 43.43.43.1. Untuk ping data sudah selesai, kemudian kita bisa tracing komplit dengan rute yang diambil yaitu 3 buah melalui router 2, kemudian router 2 menuju ke jalan dari router 2 ke router 3, kemudian dari router 3 mengarah ke server itu sendiri. Nah, routing statik sudah selesai. Selanjutnya kita dapat mengkoneksikan terhadap internet agar dapat melakukan seperti hal-hal browsing seperti berikut. Nah, sebelum masuk ke bagian settingan pada PC-nya, kita harus men-setting dulu pada bagian Genestica. Pastikan kalian mengetahui koneksi manakah yang disambungkan dari internet kalian. Di sini koneksi saya yaitu melalui Ether 3. Nah, sesuai perhitungan maka Ether 3 maka koneksinya menuju ke Ether 4 atau adapter 4. Di sini kita bisa setting terlebih dahulu pada VirtualBox Manager. Kita klik kanan, masuk ke setting. Setelah itu masuk ke network. Karena tadi di Ether 3 maka masuk ke adapter 4. Di sini yang awalnya NAT dirubah menjadi Bridgegate adapter. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita dapat setting pada bagian PC servernya dengan cara masuk ke Winbox, masuk ke IP, kita masuk ke DHCP client, kita cari interface yang telah dirubah tadi. Interface saya yaitu tadi adapter 4. Berarti di sini settingannya masuk ke interface 4. Di sini contohkan kita tambah interface Ether 4. Kemudian maka secara otomatis IP address dari WiFi akan bertambah dengan sendirinya. Kemudian masuk ke IP, habis itu masuk ke firewall. Di sini masuk ke NAT, kita tambah, masuk ke general, chainnya srcNAT, untuk chainnya srcNAT, outer interface-nya Ether 4 karena saya di Ether 4, kemudian actionnya kita rubah ke masquerade. Jika sudah, dapat klik OK. Dengan begitu kita dapat terhubung. Nah, sebelum itu kita dapat langsung hubungkan pada DNS. Kita klik allow remote request, kita klik OK, dan kita dapat mengecek pada command prompt. Kita dapat ping ke 8.8.8 yang mana itu mengarah ke google.com. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah ada berhasil. Nah, sebelum lanjut ke bagian itu, pastikan mengubah pada masing-masing PC-nya. Itu masuk ke local network lagi, masuk ke internet protokol TCP/IP. Kita klik 2 kali. Untuk DNS servernya rubah menjadi atau tambahkan 8.8.8.8. Untuk server sudah saya tambahkan, kemudian masuk ke PC 1.
kita masuk network connection, local area network, kita properties, kemudian internet protocol TCP/IP, DNS-nya tambahkan 8.8.8. Kemudian sama pada ketiga juga, network connection, local area network, local area connection, kemudian internet protocol TCP/IP, DNS server tambahkan 8.8.8.8. Klik OK. Kemudian dapat menginstal SMPP untuk melakukan testing. Untuk apa aja? Kita run hingga berwarna hijau. Kemudian kita cek pada bagian Windows Explorer, masuk ke My Computer, tempat penginstalan atau directory SMPP, masuk ke htdocs, kemudian kita dapat mengedit pada bagian indeks sini yang type-nya HTML dokumen. Kita klik open with notepad. Di sini kalian bisa edit sesuka hati. Kemudian kita dapat open ke browser. Maka dengan begitu dapat terbuka. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.